Pemirsa, kita ke informasi lain. Polemik yang melibatkan Roy Suryo kembali bergulir. Kali ini Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait status gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Negeri Jakarta. Roy Suryo pernah berstatus sebagai terpidana dengan putusan yang ingkrah pada 2023 sehingga perlu ditelusuri apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai mahasiswa hingga memperoleh gelar doktor. Taufik meminta Universitas Negeri Jakarta melakukan penelusuran terhadap proses akademik Roy Suryo. Menurutnya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan internal kampus, maka UNJ perlu mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan. Dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah. Dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah. Kita ke informasi lainnya, pra-peradilan kedua Roy Suryo ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai Roy Suryo sengaja menunda pokok perkara dengan memecah satu persatu pra-peradilan. Pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, geram dituding memiliki ijazah doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih. Roy juga tunjukkan keaslian ijazahnya. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak.
Roy Suryo mendapat kejutan saat akan menjalani sidang putusan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Roy Suryo berulang tahun ke-58 mendapat kue ulang tahun dari para pendukungnya. Roy Suryo mendapat kejutan ulang tahun sebelum sidang putusan pra-peradilan keduanya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Roy Suryo genap berusia 58 tahun pada 18 Juli 2026. Kejutan ini diberikan oleh sejumlah pendukungnya. Para pendukung membawa kue sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Roy Suryo. Roy memotong kue ulang tahun. Potongan pertama diberikan kepada mantan Wakapolri Ugro Seno yang hadir dalam persidangan. Presiden Prabowo Subianto dengan nada tegas meminta jajaran kementerian dan pemerintah daerah untuk menjaga sumber kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Dalam taklimatnya di sidang paripurna Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber alam yang harus dimanfaatkan besar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada segelintir orang atau kelompok yang menguasai sumber kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sumber daya alam Indonesia dikelola sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang manfaat besarnya untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan nada yang cukup tegas pula, Presiden meminta seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjanji akan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, terutama terkait masalah pangan. Jangan ada sampai orang Indonesia mengalami kelaparan. Sustainable Development Goal, saudara-saudara, PBB sudah meramalkan bahaya kelaparan. Food, energy, water, bahaya kelaparan. Mereka canangkan SDG pertama untuk semua bangsa di dunia. SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diem. Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil nggak boleh terima apa-apa. Zero hunger. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar. Kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, saya prihatin, ada kepala daerah kita sudah berikan retreat, ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan tidak bisa. Pertama, mereka memang dipilih rakyat, ya, rekrutmennya. Yang kedua, kembali ke integritas masing-masing orang.